Selamat datang kembali, mari kita lanjutkan. Sekarang ini masih tentang metode pencatatan sediaan dengan menggunakan metode perpetual, tapi sekarang aliran cost yang mau kita pakai adalah LIFO, LIFO atau last in first out, atau masuk terakhir keluar pertama. Dianggap yang terjual dulu berasal dari pembelian yang terakhir. Oke, di sini ada kartu sediaan Ishikawa elektronik. Kartu sediaan ini ada 3 atau 4 atau 5 kolom. Intinya adalah kolom 3 terakhir, yaitu kolom pertama, yaitu untuk mencatat pembelian atau masuknya sediaan atau bertambahnya sediaan. Kemudian kolom kedua ini untuk mencatat keluarnya sediaan atau berkurangnya sediaan. Dan yang kolom terakhir untuk mencatat sediaan akhir atau sisa sediaan, saldo sediaan. Nah, contohnya ada di sel yang kanan, kolom yang kanan ini ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Di sini saya kelompokkan berdasarkan transaksinya, pembelian dan penjualan. Tapi nanti ketika kita memasukkan ke kartu sediaan, memasukkannya secara kronologis atau urut nomor. Oke, kita mulai dari saldo awal 1 Januari ya. 1 Januari ini kita masukkan tanggalnya. Kemudian kita beri keterangan saldo awal. Lalu di sini karena ini merupakan saldo, kita masukkan di kolom sisa atau sediaan akhir. Kita masukkan unitnya 100 unit dengan cost per unitnya Rp10, sehingga total cost sediaannya adalah Rp1.000. Lalu kita lihat transaksi setelah tanggal 1 Januari adalah 10 Januari. 10 Januari ini ada penjualan sebanyak 75 unit dengan harga jual per unitnya 20. Mari kita masukkan 10 Januari. Keterangannya penjualan. Nah, karena ini merupakan penjualan, maka nantinya kita masukkan ke dalam kolom keluar atau kolom penjualan. Di sini jumlah yang terjual adalah sebanyak 75 unit. Kita masukkan saja 75 unit. Kemudian pada kolom cost per unit itu kita masukkan Rp10. Jadi yang kita masukkan dalam kolom cost per unit di sini bukan harga jual, tetapi cost. Totalnya adalah sebesar 75 kali 10, yaitu Rp750. Nah, setelah penjualan 75 unit, maka sekarang sediaan akhir menjadi tinggal 25 unit, yaitu 100 dikurangi 75 unit. Nah, costnya kita masukkan Rp10 per unit, sehingga total costnya adalah Rp250. Nah, ini sediaan akhir ya, nilai sediaan akhir 250. Transaksi ini kemudian kita catat dalam jurnal untuk mencatat penjualan, yaitu ada 2 ayat jurnal. Yang pertama untuk mencatat penjualan itu sendiri dengan debitnya adalah utang usaha atau kas, nanti tergantung transaksinya, tunai atau kredit. Kalau kredit berarti nanti debitnya utang usaha, kalau penjualannya itu tunai berarti debitnya adalah kas, kemudian kreditnya adalah penjualan. Nah, di sini berapa angka yang kita masukkan dalam kolom transaksi penjualan ini? Nah, yang kita masukkan adalah sebesar unit terjual dikalikan dengan harga jual. Tadi harga jualnya adalah 20. Jadi 75 dikalikan 20, 1.500. Kemudian penjualannya juga sama, 1.500. Nah, inilah cara mencatat penjualan
dengan menggunakan metode perbejual. Nah, ini ayat jurnal yang pertama, yaitu mencatat penjualan dan piutang usaha. Kemudian ayat jurnal yang kedua untuk mencatat kos barang terjual. Nah, debitnya adalah kos barang terjual dan kreditnya adalah sediaan. Nah, ini angkanya kita ambil dari kartu sediaan. Jadi di sini langsung kita ambilkan saja, yaitu sebesar kosnya sebesar 750 rupiah. Seperti ini. Nah, jadi di sini 750 sama. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita lihat transaksi berikutnya setelah tanggal 10 Januari adalah transaksi tanggal 15 April. 15 April ini transaksinya berupa pembelian. Sekarang kita masukkan 15 April di kolom tanggal, kemudian keterangan, kita beri keterangan sesuai dengan transaksinya. Di sini pembelian. Kemudian karena ini pembelian, berarti sediaan masuk ya, bertambah, kita masukkan dalam kolom pembelian sebanyak 200 unit dengan kos 11, totalnya adalah 200 kalikan 11 rupiah atau 2.200. Nah, setelah adanya pembelian, maka sekarang timbul lapisan baru, yaitu lapisan yang kedua. Tadi lapisan yang pertama adalah saldo awal, kemudian setelah adanya pembelian tanggal 15 April, berarti sekarang muncul lapisan yang kedua. Nah, karena tadi masih ada tersisa sediaan dari lapisan yang pertama, kita masukkan dulu lapisan yang pertama, yaitu 25 kali 10. Nah, lapisan yang kedua kita masukkan di bawahnya 200 dengan kos 11, totalnya adalah 2.200. Dari sini kemudian kita hitung berapa nilai sediaan akhir keseluruhan, yaitu 2.450. Jadi kalau misalnya kita membuat laporan posisi keuangan per tanggal 15 April, nanti sediaan akan dilaporkan sebesar 2.450. Sekarang kita beranjak ke transaksi berikutnya setelah 15 April adalah transaksi tanggal 5 Mei. 5 Mei. Ini transaksinya adalah penjualan. Oke, kita masukkan keterangannya, kemudian karena penjualan maka nanti kita masukkan ke dalam kolom keluar ya. Terjual. Di sini penjualannya adalah sebanyak 140 unit. Nah, karena kita menggunakan metode last in first out, maka penjualan ini dianggap berasal dari lapisan yang terakhir. Dalam hal ini adalah lapisan yang kedua. Nah, kita masukkan angkanya, unitnya ya, 140 unit dengan kos sebesar 11 rupiah per unit, sehingga total kosnya adalah 1.540 rupiah. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa penjualan ini kita tidak mengambil dari lapisan yang pertama, karena dari lapisan yang kedua saja sudah cukup. Artinya nanti lapisan pertama tidak ada yang terjual. Nah, sekarang kita hitung sediaan akhir. Sediaan akhir, karena lapisan pertama ini dianggap tidak ada yang terjual, maka kita masukkan dulu, yaitu 25 kalikan 10 rupiah, 250 rupiah. Kemudian lapisan yang kedua sudah terjual sebanyak 140, sekarang berarti lapisan yang kedua tersisa sebanyak sebanyak 60 unit dengan kos per unitnya 11 rupiah, sehingga nilai sediaan akhir setelah adanya transaksi penjualan ini adalah sebesar 910 rupiah.
Nah, ini nilai sediaan akhir setelah penjualan tanggal 5 Mei. Nah, kalau kemudian kita membuat jurnal penjualan per tanggal 5 Mei, kita catat di sini ya. Maka jurnalnya ada dua, yaitu jurnal yang pertama untuk mencatat piutang usaha dan penjualan, serta jurnal yang kedua untuk mencatat kos barang terjual dan sediaan. Nah, sekarang kita lihat, kita isi dulu berapa angkanya. Di sini untuk piutang usaha sebesar harga jual ya. Jadi kita masukkan unit terjualnya 140, kemudian harga jualnya adalah 25, sehingga piutang usaha yang kita masukkan, yang kita catat adalah sebesar 3.500, sama juga dengan penjualan. Lalu berapa kos barang terjual? Kos barang terjualnya ini kita ambilkan dari kolom keluar atau kolom penjualan ini. Inilah yang disebut dengan kos barang terjual. Kos barang terjualnya sebesar 1.540. Jadi langsung kita masukkan angkanya di sini 1.540. Nah, jadi memang kartu sediaan ini gunanya untuk membantu kita mempermudah dalam membuat ayat jurnal penjualan. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk penjualan yang lainnya dicatat sama seperti ini. Jadi nanti tidak akan saya lanjutkan untuk pencatatan dalam jurnal, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Oke, kita lanjutkan transaksi berikutnya setelah 5 Mei itu adalah tanggal 15 Juli. Mei, Juli. Oke, 15 Juli. Di sini transaksinya adalah penjualan lagi dengan penjualan sebanyak 60 unit. Jadi kita langsung masukkan 60 unit. Kosnya sebesar 11 rupiah per unit, sehingga total kosnya adalah sebesar 660 rupiah. Sekali lagi, karena kita menggunakan last in first out, dianggap penjualan ini berasal dari lapisan yang terakhir. Nah, kebetulan lapisan yang terakhir masih ada sisa 60 unit, sehingga kita tidak perlu mengambil dari lapisan yang di atasnya atau lapisan yang pertama, karena sudah tercukupi dari lapisan yang terakhir. Oleh karena lapisan yang terakhir ini sudah terjual semuanya, maka sisanya adalah berasal dari lapisan yang pertama dengan kos 10 rupiah per unit. Total kosnya adalah sebesar 250 rupiah. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan per 15 Juli, maka nanti di laporan posisi keuangan nilai sediaan yang kita cantumkan adalah sebesar 250 rupiah. Nah, silakan nanti ini dibuat jurnalnya ya, sama dengan yang ini jurnalnya, hanya nanti angkanya yang beda. Setelah transaksi tanggal 15 Juli adalah transaksi tanggal 24 Agustus. Oke, kita masukkan di kolom tanggal dulu. 24 Agustus, ini transaksinya adalah pembelian. Nah, karena pembelian, kita masukkan di kolom masuk atau beli. Sebanyak 300 unit dengan kos per unit 12, sehingga total kosnya adalah sebesar 3.600. Nah, berarti dengan adanya pembelian tanggal 24 Agustus ini akan terbentuk layer baru atau lapisan baru, yaitu lapisan yang ketiga.
Tapi karena lapisan yang kedua sudah habis, ya kita bisa anggap sebagai lapisan yang kedua. Nah, sekarang berapa nilai sediaan akhir? Nilai sediaan akhir kita hitung lagi, yaitu lapisan yang pertama masih ada ya 25 unit dengan kos Rp10 per unit. Kemudian lapisan yang berikutnya 300 unit dengan kos 12 per unit. Nah, kita jumlahkan. Nilai sediaan akhir setelah pembelian tanggal 24 Agustus adalah sebesar Rp3.850. Kita lanjutkan lagi. Transaksi berikutnya adalah setelah tanggal 24 Agustus, transaksi berikutnya tanggal 8 Oktober. Oke, di sini transaksinya adalah penjualan. Berarti nanti kita masukkan di kolom keluar atau jual. Penjualannya sebanyak 150 unit dengan harga jual per unitnya sebesar Rp30. Karena kita menggunakan last in first out, maka penjualan itu dianggap berasal dari lapisan yang paling bawah dulu. Lapisan paling bawah adalah lapisan dengan kos Rp12 per unit. Kita masukkan 150, kosnya 12, total kosnya adalah 150 kali 12, 1.800. Nah, karena penjualannya itu sebanyak 150 unit, sementara tadi lapisan terbawah 300, berarti dianggap sudah bisa terpenuhi dari lapisan yang paling bawah. Artinya lapisan yang atas dengan kos Rp10 per unit itu tidak ada yang terjual. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai sediaan akhirnya. Karena lapisan yang paling atas itu dianggap tidak terjual, maka kita masukkan lagi lapisan atas dalam kolom sisa atau sediaan akhir. Lalu, berapakah sediaan akhir yang berasal dari lapisan kedua? Di sini karena sediaan lapisan kedua tadinya ada 300 unit dan yang terjual 150, berarti sisanya 150, kosnya 12 per unit, total kosnya adalah sebesar 1.800, sehingga nilai sediaan akhir setelah penjualan tanggal 8 Oktober itu adalah sebesar Rp2.050. Nah, kita lanjutkan sekarang transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 27 November. Di sini adalah pembelian. Kita masukkan ke kolom masuk atau beli sebanyak 400 unit dengan kos sebesar 13 per unit. Sehingga total kos pembelian ini adalah sebesar 5.200. Nah, dengan adanya pembelian tanggal 27 November, berarti sekarang ada atau terbentuk lapisan baru, yaitu lapisan yang ketiga. Sediaan akhirnya kita hitung seperti ini. Lapisan pertama masih ada 25 kali Rp10. Kemudian lapisan kedua 150 dengan kos 12. Dan yang lapisan ketiga 400 unit dengan kos Rp13 per unit. Sehingga setelah adanya pembelian di tanggal 27 November, sekarang nilai sediaan akhir per 27 November adalah sebesar 7.500. Ya. Nah, ini kita sudah mau masuk untuk transaksi terakhir, yaitu 1 Desember. 1 Desember ini adalah penjualan.
sebanyak 125 unit. Nah, penjualan 125 unit karena menggunakan last in first out, itu kita anggap berasal dari lapisan yang terakhir atau lapisan yang terbawah dulu. Jadi costnya adalah sebesar Rp13 per unit. Total costnya adalah 1.625. Ini merupakan cost barang terjual. Nah, karena penjualan di tanggal 1 Desember ini sebanyak 125 unit, maka bisa tercukupi dari lapisan yang ketiga atau lapisan yang paling bawah, sehingga kita tidak perlu mengambil dari lapisan di atasnya. Atau dengan kata lain berarti sediaan akhir atau sisa itu kita masukkan dari lapisan yang atas dulu, 25 kali 10, 250. Kemudian lapisan berikutnya 150 kali 12 rupiah per unit. Terus kemudian yang lapisan ketiga, karena sudah terjual sebanyak 125 unit, maka lapisan ketiga tinggal 275 unit dengan kos 13 per unit. Nah, sehingga total kosnya adalah 3.575. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, maka kita bisa menghitung nilai sediaan akhir per 1 Desember sebesar Rp5.625. Demikian pencatatan sediaan dengan menggunakan LIFO per penjual. Terima kasih.